Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? Teacher Dia hope you always keep healthy and keep spirit for learning today. Okay students, before we start the study, let us saying Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang penjumlahan pecahan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang, ya betul, pengurangan pecahan. Nah, sama halnya dengan penjumlahan pecahan, pengurangan pecahan hanya dapat dilakukan jika penyebutnya sama. Nah, bagaimana jika penyebutnya berbeda? Maka langkah yang harus dilakukan pertama adalah menyamakan penyebut dengan mencari KPK. Setelah disamakan penyebutnya, baru bisa dikurangkan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembahasan berikut ini. Let's go! Pengurangan pecahan. Cara menyelesaikan pengurangan pecahan sama seperti cara menyelesaikan penjumlahan pecahan sebelumnya. Pengurangan pecahan biasa dan campuran dapat dilakukan dengan menyamakan penyebut terlebih dahulu menggunakan KPK dari kedua penyebut pecahan. Sedangkan pengurangan pecahan desimal dapat dilakukan dengan cara bersusun ke bawah, dengan meluruskan tanda koma dan angka berdasarkan nilai tempatnya. Mari kita perhatikan diagram pengurangan pecahan biasa. Pecahan dengan penyebut sama, cara menjumlahkannya adalah kurangkan pembilang pecahan penyebutnya tetap. Kemudian, pecahan dengan penyebut berbeda, caranya adalah ubah penyebut setiap pecahan menjadi KPK dari penyebut-penyebutnya, lalu sesuaikan pembilangnya. Kemudian, kurangkan pembilang pecahan, penyebutnya tetap. Perhatikan contoh pengurangan pecahan biasa berikut ini. 9 per 15 dikurang 2 per 15. Mari kita perhatikan. Di sini penyebutnya apakah sudah sama? Ya, betul, sudah sama. Kemudian jika penyebutnya sudah sama, maka cara mengurangkan pecahan berikut adalah dengan mengurangkan antara pembilangnya, yaitu 9 dikurang 2. Nah, berapa 9 dikurang 2? Ya, betul. 9 dikurang 2 adalah 7. Nah, karena penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal tulis penyebutnya yaitu 15. Jadi, 9 per 15 dikurang 2 per 15 sama dengan 7 per 15. Selanjutnya, 5 per 6 dikurang 2 per 4. Untuk mengurangi pecahan, maka kita perlu perhatikan penyebutnya terlebih dahulu. Apakah penyebutnya sudah sama? Nah, ternyata penyebutnya masih berbeda, yaitu 6 dan 4. Maka cara yang kita lakukan adalah dengan mencari KPK terlebih dahulu. KPK 6 dan 4 adalah berapa? Ya, KPK 6 dan 4 adalah 12. Jadi, penyebutnya kita samakan menjadi 12. Nah, kita sesuaikan pembilangnya dengan cara 12 dibagi 6 adalah 2. Kemudian 2 dikali 5 hasilnya adalah 10. Kemudian 12 dibagi 4 hasilnya adalah 3. 3 dikali 2 hasilnya adalah 6. Kemudian, 10 dikurang 6 adalah 4. Nah, karena penyebutnya sudah sama yaitu 12, kita tulis penyebutnya 12. Jadi, hasilnya adalah 4 per 12. Nah, karena 4 per 12 dapat disederhanakan, maka kita cari dengan FPB. FPB antara 4 dan 12 adalah
4. Jadi kita bagi dengan 4. 4 dibagi 4 hasilnya adalah 1. 12 dibagi 4 hasilnya adalah 3. Jadi jawabannya adalah 1/3. Jadi 5/6 dikurang 2/4 sama dengan 1/3. Pengurangan pecahan campuran. Mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. 3/4/5 dikurang 2 1/2. Untuk mengurangi pecahan campuran, hal pertama yang kita lakukan adalah mengubahnya menjadi pecahan biasa. Ada yang masih ingat cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Ya, betul. Caranya adalah bawah kali samping tambah atas. Bawah kali samping tambah atas. Nah, berarti 5 dikali 3, 15. Ditambah 4 adalah 19. Jadi, pecahan biasa dari 3/4/5 adalah 19/5. Kemudian dikurang 2 1/2. Nah, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Bawah kali samping tambah atas. Berarti 2 dikali 2, 4. 4 ditambah 1, 5. Jadi, pecahan biasa 2 1/2 adalah 5/2. Maka, 19/5 dikurang 5/2 hasilnya adalah, nah kita lihat lagi, penyebutnya apakah sudah sama? Ternyata masih berbeda, maka kita perlu mencari KPK-nya. KPK 5 dan 2 adalah 10, maka kita samakan penyebutnya menjadi 10. Berapa pembilangnya jika penyebutnya 10? Caranya adalah 10 dibagi 5 adalah 2. 2 dikali 19 hasilnya adalah 38. Kemudian untuk pecahan berikutnya kita samakan juga penyebutnya, yaitu menjadi 10. Berarti 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. 5 dikali 5 hasilnya adalah 25. Nah, penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal kurangi. 38 dikurang 25 hasilnya adalah, ya betul, 13. Nah, karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal tulis 10. Nah, karena 13/10 dapat disederhanakan, maka kita sederhanakan dengan cara porogapit. Hasilnya adalah 1/3/10. Jadi, 3/4/5 dikurang 2 1/2 hasilnya adalah 1/3/10. Pengurangan pecahan desimal. Sama halnya dengan penjumlahan pecahan desimal, pengurangan pecahan desimal dilakukan dengan cara bersusun. Nah, yaitu dengan mengurutkan berdasarkan nilai tempatnya. Contohnya adalah 0,75 dikurang 0,52 hasilnya adalah, nah, pertama kita urutkan, kita tulis 0,75. Kemudian di bawahnya kita tulis 0,52. Nah, setelah ditulis berdasarkan urutan nilai tempatnya, maka kita kurangi. Dari belakang dikuranginya berarti 5 dikurang 2 hasilnya adalah 3. Maka ditulis 3. Kemudian 7 dikurang 5 hasilnya adalah 2. Maka ditulis 2. Nah, komanya kita turunkan. Kemudian 0 dikurang 0 hasilnya adalah 0. Maka ditulis 0. Jadi, 0,75 dikurang 0,52 sama dengan 0,23. Mari kita perhatikan contoh soal berikutnya. 0,8 dikurang 0,25. Seperti biasa, kita tulis terlebih dahulu 0,8.
Karena ini adalah pengurangan, maka kita tulis 0 yang di belakang koma. Jadi 0,8 bisa dapat kita tulis dengan 0,80. Kemudian di bawahnya kita tulis 0,25. Kemudian kita kurangi dari belakang ya. Nah, kita kurangi seperti halnya pengurangan biasa. 0 dikurang 5 karena tidak dapat dikurangi, maka kita pinjam sebelahnya yaitu dari 8. Kita pinjam 1 puluhan, maka menjadi 10. Kemudian 10 dikurang 5 hasilnya adalah 5. Maka ditulis 5. Karena 8 dipinjam, maka sisanya adalah 7. Kemudian 7 dikurang 2 sama dengan 5, maka ditulis 5. Kemudian kita turunkan komanya. Kemudian 0 dikurang 0 sama dengan 0, maka ditulis 0. Jadi 0,8 dikurang 0,25 sama dengan 0,55. Pengurangan berbagai bentuk pecahan. Kita perhatikan contoh soal berikut ini. 0,75 dikurang 50%. Nah, cara mengurangkan pecahan berikut ada dua cara. Cara pertama, pecahan disamakan menjadi bentuk desimal. Berarti 50% kita ubah menjadi desimal, yaitu 50/100 atau 50 dibagi 100. Hasilnya adalah 0,5. Jadi 0,75 dikurang 50% sama dengan 0,75 dikurang 0,5. Nah, kita kurangkan pecahan desimalnya dengan cara susun ke bawah. Kita tulis 0,75, kemudian di bawahnya kita urutkan 0,5. Kemudian kita kurangkan. Dimulai dari belakang. 5 dikurang 0 adalah 5. 7 dikurang 5 adalah 2. Kemudian kita tulis koma. 0 dikurang 0 hasilnya adalah 0. Jadi 0,75 dikurang 50% hasilnya adalah 0,25. Kemudian cara yang kedua adalah pecahan disamakan menjadi bentuk persen. Berarti 0,75 diubah menjadi persen. Caranya adalah 0,75 dikali 100% sama dengan 75%. Jadi 0,75 dikurang 50% sama dengan 75% dikurang 50%. 75 dikurang 50 adalah 25. Jadi 0,75 dikurang 50% hasilnya adalah 25%. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Semoga kalian dapat memahami materi ini dengan baik ya. Okay, student, I think it's enough. Let us saying hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. All the praises and thanks to Allah, the Lord of the mankind.